Selama ini, banyak orang percaya bahwa diabetes hanyalah tentang makan manis terlalu sering. Bahwa setiap orang yang suka makanan manis pasti akan terkena penyakit gula. Tapi, benarkah itu satu-satunya penyebab? Di balik jutaan kasus diabetes di dunia, ada begitu banyak kesalahpahaman yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos-mitos yang justru membuat kita semakin jauh dari pemahaman yang utuh tentang tubuh kita sendiri. Diabetes bukan sekadar penyakit. Ia adalah sinyal. Sebuah pesan dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Dan hari ini, kita akan menggali lebih dalam. Bukan hanya dari sisi medis, tapi juga dari pendekatan holistik dan spiritual. Karena tubuh bukan hanya kumpulan organ. Tubuh adalah sistem terpadu yang terhubung dengan pikiran dan jiwa. Mari kita mulai dari dasar. Apa sebenarnya diabetes? Secara medis, diabetes adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Tubuh kita seharusnya memproduksi hormon bernama insulin yang membantu gula masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Tapi pada diabetes, proses ini terganggu. Bisa karena tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali, atau karena sel-sel tidak lagi merespons insulin dengan baik. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini hanya soal gula? Banyak orang percaya bahwa jika kita menghindari semua yang manis, maka kita aman. Sayangnya, itu tidak sepenuhnya benar. Gula hanyalah bagian kecil dari cerita besar tentang metabolisme, gaya hidup, dan keseimbangan dalam tubuh. Ada faktor-faktor lain yang sangat berperan, seperti stres, kurang tidur, makanan olahan, dan gaya hidup yang terlalu pasif. Bahkan emosi yang terpendam bisa menjadi pemicu yang tak terlihat. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Makan terburu-buru, tidur larut malam, pikiran penuh beban. Semua ini menciptakan kondisi dalam tubuh yang mendukung terbentuknya resistensi insulin. Dan inilah akar dari banyak kasus diabetes tipe 2. Mitos berikutnya adalah bahwa penderita diabetes harus berhenti makan nasi, roti, dan semua karbohidrat. Padahal, tubuh tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi. Yang penting bukan apa yang dimakan, tapi bagaimana tubuh meresponsnya. Disinilah kita masuk ke pendekatan holistik. Melihat tubuh sebagai sistem yang saling terhubung. Pencernaan, pernapasan, sistem saraf, hormon, semuanya saling memengaruhi. Misalnya, ketika kita makan sambil stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Hormon ini bisa meningkatkan kadar gula darah, meskipun kita tidak makan yang manis-manis. Maka, suasana saat makan juga memengaruhi bagaimana makanan itu diproses. Tak hanya itu, usus kita juga punya peran besar. Di dalam usus ada triliunan bakteri baik yang dikenal dengan istilah mikrobioma. Mereka membantu mencerna makanan, memproduksi zat-zat penting, dan bahkan mengatur respon imun. Jika mikrobioma ini terganggu, maka proses metabolisme pun ikut kacau. Jadi, menyembuhkan diabetes bukan hanya soal menghindari gula, tapi juga soal memperbaiki pola hidup, menjaga tidur, menenangkan pikiran, dan merawat pencernaan. Sekarang, mari kita bahas dari sisi yang jarang dibicarakan, sisi spiritual. Tubuh bukanlah musuh yang harus dilawan. Tubuh adalah sahabat yang setia mengabari kita. Ketika kadar gula naik, tubuh sedang berteriak, memberitahu kita bahwa ada luka yang belum sembuh. Ada kebiasaan yang harus diubah. Ada beban yang harus dilepaskan. Dalam ajaran spiritual, penyakit sering dianggap sebagai sinyal untuk kembali kepada diri sendiri. Kembali mendengar. Kembali menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang berlari mengejar target, tapi juga tentang berhenti sejenak untuk merawat jiwa. Banyak orang yang mengalami perbaikan kondisi setelah mereka mulai menyatu dengan dirinya. Saat mereka belajar menerima tubuhnya, memaafkan masa lalunya, dan bersyukur atas apapun yang terjadi. Mereka tidak hanya minum obat. Mereka juga mulai mengobati batin mereka. Ada kisah tentang seorang ibu yang mengidap diabetes selama bertahun-tahun. Ia sudah mencoba berbagai metode pengobatan. Namun, kondisi gulanya terus naik turun.
Sampai akhirnya ia mengikuti terapi meditasi dan refleksi diri. Dalam sesi itu, ia menyadari bahwa selama ini ia memendam banyak kemarahan. Ia merasa tidak pernah dihargai. Ia terlalu banyak menuntut pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia mulai menulis jurnal rasa syukur. Ia mulai memberi waktu untuk dirinya sendiri. Perlahan-lahan, kadar gulanya mulai stabil. Bukan karena keajaiban, tapi karena tubuhnya mulai merasa dicintai. Inilah kekuatan dari cinta pada diri sendiri. Ketika kita menyembuhkan luka batin, tubuh pun ikut sembuh. Karena tubuh dan jiwa selalu terhubung. Jadi jika kamu atau orang terdekatmu sedang menghadapi diabetes, cobalah lihat lebih dalam. Bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan bagaimana cara hidup sehari-hari. Tubuh tidak butuh dimusuhi. Ia butuh dimengerti. Kamu boleh tetap konsultasi ke dokter. Kamu boleh tetap minum obat jika dibutuhkan. Tapi jangan berhenti di sana. Lengkapi pengobatan medis dengan kesadaran diri. Dengan merawat pikiran. Dengan menjaga energi. Dengan memaafkan diri sendiri. Lalu, bagaimana cara memulainya? Pertama, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Diabetes bukan hukuman. Ia adalah panggilan untuk lebih mengenal tubuh dan jiwamu. Kedua, mulai perhatikan bagaimana kamu makan. Makanlah dengan tenang. Kunyah dengan penuh kesadaran. Rasakan rasa syukur saat makanan masuk ke dalam tubuhmu. Ketiga, rawat tidurmu. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sistemnya sendiri. Keempat, beri waktu untuk bernapas. Lakukan pernapasan dalam setiap pagi. Tarik napas pelan, tahan, dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu merasa aman. Kelima, luangkan waktu untuk berdoa atau meditasi. Hubungkan kembali dirimu dengan Tuhan. Serahkan semua kecemasanmu, semua kekhawatiranmu. Kamu tidak sendirian. Keenam, jaga gerak tubuh. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki setiap pagi, gerakan ringan, dan stretching bisa membuat tubuh terasa hidup. Ketujuh, pilih makanan alami. Sayur segar, buah, kacang-kacangan, dan air putih adalah bentuk kasih sayangmu pada tubuh. Kedelapan, maafkan dirimu dan orang lain. Maaf adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan spiritual. Kesembilan, bicaralah pada tubuhmu. Katakan hal-hal baik. Terima kasih sudah bertahan. Aku mencintaimu. Maaf kalau selama ini aku mengabaikanmu. Kesepuluh, percaya bahwa tubuhmu bisa sembuh. Keyakinan adalah awal dari perubahan. Diabetes mungkin tidak bisa sembuh dalam semalam. Tapi kamu bisa mulai hari ini. Satu langkah kecil. Satu kebiasaan sehat. Satu pikiran yang lebih positif. Ingatlah, bukan hanya kadar gula yang harus dikontrol. Tapi juga kadar stres, kadar amarah, kadar rasa syukur, dan kadar cinta pada diri sendiri. Kita terlalu lama melihat penyakit sebagai musuh. Padahal, ia bisa menjadi guru. Dan jika kamu mendengar pesan tubuhmu hari ini, mungkin itu awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri hari ini, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir bersama tubuhmu? Bukan sekadar menjalani rutinitas, tapi benar-benar mendengarkan apa yang tubuhmu rasakan. Apakah kamu merasa lelah tapi tetap memaksa diri bekerja? Apakah kamu merasa sedih tapi memilih diam? Apakah kamu merasa haus, lapar, atau tegang, tapi terus mengabaikannya? Tubuh yang terkena diabetes seringkali adalah tubuh yang lama diabaikan. Ia tidak tiba-tiba rusak, tapi perlahan-lahan memanggil lewat gejala kecil yang seringkali kita abaikan. Rasa haus yang berlebihan, cepat lelah, luka yang sulit sembuh. Tubuh memberi kode, tapi kita terlalu sibuk untuk menjawabnya. Inilah saatnya untuk hadir. Saatnya kita membalik paradigma. Dari melawan tubuh menjadi merawat tubuh. Dari menyembunyikan luka menjadi menyembuhkan luka. Dari menakuti penyakit menjadi memahami maknanya. Sebagian orang mengatakan, saya sudah makan sehat tapi tetap kena diabetes.
Kita lupa bahwa sehat bukan hanya soal makanan, tapi juga soal relasi, soal pikiran, soal energi yang mengalir dalam tubuh kita setiap hari. Kita bisa saja makan makanan sehat, tapi kalau setiap hari hidup dalam tekanan, kemarahan, dan kecewa, maka tubuh tetap dalam mode bertahan. Sistem imun melemah, metabolisme terganggu, dan hormon menjadi kacau. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak sehat secara fisik, tapi hidupnya dipenuhi keluhan batin? Sering mengeluh, sering marah, sering cemas. Orang seperti itu cenderung lebih cepat mengalami gangguan kesehatan, meskipun makanannya teratur. Sebaliknya, ada pula orang yang makan sederhana, hidup sederhana, tapi hatinya lapang. Mereka lebih jarang sakit. Mengapa? Karena hati yang lapang adalah obat bagi tubuh. Inilah bagian dari penyembuhan spiritual. Doa bukan hanya untuk meminta keajaiban dari Tuhan. Doa adalah cara untuk menenangkan gelombang dalam hati. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, detak jantung kita melambat. Pikiran menjadi tenang. Dan dalam ketenangan itulah, tubuh bekerja memperbaiki dirinya. Maka, jangan remehkan kekuatan doa. Jangan anggap enteng kekuatan pikiran positif, karena mereka punya pengaruh langsung terhadap hormon-hormon dalam tubuhmu. Saat kamu merasa dicintai, tubuh melepaskan hormon oksitosin. Saat kamu bersyukur, tubuh menghasilkan serotonin. Dan ketika kamu merasa damai, kortisol menurun. Hormon-hormon inilah yang menjaga keseimbangan gula darah. Mungkin inilah saatnya kita tidak lagi membicarakan diabetes hanya dari sisi medis, tapi mulai memandangnya sebagai cermin, sebagai alarm spiritual, sebagai momen untuk bangkit dan mengubah cara kita menjalani hidup. Berhentilah menyalahkan makanan. Lihatlah gaya hidupmu. Lihatlah isi pikiranmu. Lihatlah bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Apakah kamu cukup mencintai tubuhmu? Apakah kamu cukup menghargai waktu istirahatmu? Apakah kamu cukup memaafkan diri dari kesalahan masa lalu? Jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin ini bukan kutukan. Mungkin ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangun dari tidur panjang. Panggilan untuk berhenti hidup dalam autopilot. Panggilan untuk mulai menyembuhkan luka yang selama ini kamu simpan sendiri. Banyak orang yang menunda perubahan. Mereka berkata, nanti kalau sudah parah baru saya berubah. Tapi perubahan tidak harus menunggu sakit lebih dalam. Kita bisa mulai hari ini, dari hal yang kecil. Minum air putih yang cukup. Berjalan kaki 10 menit. Tidur lebih awal. Mengurangi kemarahan. Memaafkan orang lain. Menuliskan rasa syukur setiap pagi. Langkah-langkah kecil inilah yang akan membentuk perubahan besar dalam jangka panjang. Ingat, diabetes bukan akhir dari hidupmu. Ia adalah kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Hidup yang lebih sadar, lebih sehat, lebih spiritual. Dan jika kamu sedang menjalani proses ini, kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang juga sedang berjuang. Yang juga sedang belajar mencintai tubuhnya kembali. Yang sedang menyembuhkan luka-luka batinnya satu persatu. Kita semua sedang dalam perjalanan yang sama. Jadi, jangan menyerah. Jangan putus asa. Setiap detik adalah peluang untuk memilih jalan yang lebih sehat. Setiap napas adalah undangan untuk hadir lebih dalam bersama diri sendiri. Peluklah tubuhmu. Ucapkan terima kasih padanya. Katakan, aku akan menjagamu mulai hari ini. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan menyembuhkanmu, perlahan-lahan, dengan cinta. Karena pada akhirnya, penyembuhan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Hari ini, kamu telah mendengar banyak hal. Tentang tubuh, tentang pikiran, tentang jiwa, tentang bagaimana semua itu saling terhubung dalam harmoni yang rapuh. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu sibuk memikirkan orang lain, hingga lupa mendengarkan bisikan kecil dari dalam dirimu. Tapi sekarang, kamu tahu, bahwa setiap penyakit datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk membimbingmu. Untuk mengajakmu pulang.
pulang ke kesadaran, pulang ke keheningan, pulang ke kasih sayang yang mungkin sudah lama hilang dalam hidupmu. Jangan takut pada penyakit. Takutlah pada hidup yang dijalani tanpa kesadaran. Takutlah pada tubuh yang terus berteriak namun tak pernah didengar. Takutlah pada hati yang terus menangis namun terus kamu bungkam. Mulai hari ini, kamu tidak perlu berubah secara drastis. Kamu hanya perlu lebih jujur pada dirimu sendiri. Jika tubuhmu lelah, istirahatlah. Jika hatimu penuh, menangislah. Jika pikiranmu kacau, tenangkanlah. Karena tak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan luka yang terus kamu abaikan. Tuhan telah menciptakan tubuhmu dengan begitu sempurna. Ia punya kemampuan untuk menyembuhkan. Tapi penyembuhan itu hanya bisa terjadi jika kamu mulai bersekutu dengannya. Bukan melawannya, bukan memaksanya, tapi memeluknya. Berdoalah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin menyambung kembali hubunganmu dengan sumber kekuatan sejati. Berdoalah untuk diberi ketenangan hati, agar tubuhmu bisa tenang. Berdoalah untuk diberi kebijaksanaan, agar kamu tahu apa yang harus diubah. Tak peduli berapa lama kamu sudah mengidap diabetes. Tak peduli berapa banyak obat yang sudah kamu konsumsi. Selalu ada ruang untuk sembuh. Selalu ada harapan untuk membaik. Asal kamu mau kembali ke akar hidup. Cinta, syukur, kesadaran, dan ketenangan. Penyakit adalah bagian dari kehidupan. Tapi bagaimana kamu meresponsnya, itulah yang menentukan bagaimana hidupmu selanjutnya. Kamu bisa memilih untuk mengasihani diri sendiri, atau kamu bisa memilih untuk bangkit dan mulai mencintai diri sendiri. Kamu bisa memilih untuk mengeluh setiap hari, atau kamu bisa memilih untuk belajar dari rasa sakit itu. Hidup adalah pilihan. Dan pilihan terbaik hari ini adalah memilih untuk hidup dengan sadar. Sadar bahwa tubuhmu butuh dirawat. Sadar bahwa jiwamu butuh dipulihkan. Sadar bahwa hidupmu berharga. Sangat berharga. Jangan biarkan mitos dan ketakutan membuatmu kehilangan harapan. Jangan biarkan label medis mematikan semangatmu. Kamu lebih dari sekadar diagnosis. Kamu adalah makhluk yang memiliki potensi luar biasa untuk menyembuhkan, untuk berkembang, dan untuk hidup dalam keseimbangan. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang. Mari kita ubah cara hidup. Mari kita ubah dialog batin kita sendiri. Gantilah kalimat, "Aku sakit," menjadi, "Aku sedang dipulihkan." Gantilah kalimat, "Tubuhku rusak," menjadi, "Tubuhku sedang berproses." Gantilah kalimat, "Aku lemah," menjadi, "Aku sedang belajar menguat." Karena semua yang kamu butuhkan untuk sembuh, sudah ada di dalam dirimu. Tubuhmu tahu caranya. Jiwamu tahu jalannya. Kamu hanya perlu mendengarkan dan percaya. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Semoga video ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan hidupmu. Titik balik yang membawamu menuju pemulihan, menuju keseimbangan, menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingat, kamu layak untuk hidup sehat. Kamu pantas untuk bahagia. Dan kamu berhak untuk sembuh. Jangan pernah ragu untuk memulai lagi. Karena hari ini adalah hari yang paling tepat untuk mencintai dirimu sendiri.